Oke, karena kemarin Ibu belum ngajarin tiba-tiba ada tugas gitu. Yang pertama, kalian harus baca dulu materinya. Nah, materi yang kali ini itu adalah di bab 3 itu usaha, energi, dan juga pesawat sederhana. Nah, yang dari paling yang sederhana banget itu, di antara ketiga itu kita harus tahu dulu tuh, sebelum sampai ke pesawat sederhana, kita harus tahu gimana sih caranya konsepnya usaha sama daya. Nah, kalau kita ulangi lagi di bagian halaman kalau di LKS ini ya 84. Jadi di 84 itu udah dijelasin bahwa ada usaha dan perpindahan benda. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kalau kita di fisika ini kita disebutnya usaha itu kalau kita sudah melakukan suatu kerja yang membuat suatu benda itu bergerak. Jadi ketika benda itu bergerak maka dikatakan kita melakukan sebuah usaha. Tapi kalau enggak berarti kita tidak melakukan usaha itu. Jadi harus ada usaha itu ada gaya dan juga sama perpindahan. Meskipun perpindahannya kecil yang penting ada angkanya, it's okay. Jadi enggak bukan nol gitu loh. Kalau dia enggak bergerak atau enggak berpindah, maka dia akan nol nanti jatuhnya, maka segala sesuatu yang dikalikan nol itu akan bernilai nol atau kita dianggap tidak melakukan sebuah usaha. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri materinya. Ada jika dalam sains usaha itu upaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Jadi memang seperti itu ya. Ada benda, terus kemudian ada jaraknya. Nah, F itu gaya. Jadi setiap orang itu kan punya energi ya, punya kita tuh bisa dorong, kita tuh bisa narik. Nah, kalau kita punya gaya untuk mendorong ataupun menarik, kemudian bikin benda itu berpindah, maka kita telah melakukan sebuah usaha. Nah, gaya yang kita keluarkan, singgung dorong kayak gitu, itu nanti satuannya adalah pakainya Newton. Nah, jaraknya ini nanti satuannya pakainya meter. Jadi nanti besarnya usaha itu adalah gaya dikalikan dengan jarak. Tadi di YouTube yang Ibu kasih linknya itu juga udah bahas seperti itu. Nah, untuk yang di sini, oh iya, ini ada lanjutannya juga. Kalau tadi itu kan W sama dengan F kali S ya. F kali S itu kalau dia nanti lintasannya adalah secara horizontal. Jadi kita kalau di jalan dorong atau di rumah gitu dorong cuman ke kanan ke kiri gitu. F-nya ke kanan sama ke kiri, maka itu disebutnya dengan usaha yang dilakukan secara dia horizontal bentuknya. Oh iya, ini ada misalkan F1, ini ada F2. Kalau misalkan ini kita balik lagi ke kelas 7, materi resultan gaya. Resultan itu adalah menjumlahkan gaya. Silakan diingat-ingat lagi, yang namanya gaya itu kalau arahnya berlawanan itu dikurangin. Kalau arahnya itu searah, maka dia nanti akan ditambah. Nah, karena di sini ada gayanya itu ke kanan sama ke kiri, maka nanti harusnya ini dikurangin kayak gitu. Nah, kalau benda kok dia tuh punya ketinggian, tapi dia juga memiliki massa. Massa masanya misalkan nanti di sini 5 kilogram. Massa itu nanti satuannya ya pakai kilogram-kilogram. H itu ketinggian, nanti satuannya pakainya meter-meter gitu. Nah, ini dia juga telah melakukan sebuah usaha atau W dengan cara W sama dengan M kali G kali H. Loh Bu, kok bisa jadi berubah rumus kayak gini? Nah, yang namanya F ataupun gaya, gaya itu adalah perkalian dari, masih inget gak? Yang dulu, F sama dengan M kali A. Massa dikali dengan percepatan waktu kelas 7. Jadi gaya itu adalah massa dikali dengan percepatan. Nah, percepatan itu ini didapetin kalau dia geraknya itu secara horizontal. Nanti satuannya percepatan atau A ini adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kalau misalkan bendanya itu di atas sebuah gedung, pohon kelapa, kayak gitu, itu kan memiliki ketinggian yang dia itu bergerak secara vertikal. Misalkan ada kelapa jatuh nih dari atas ke bawah. Nah, dia kan punya ketinggian ya. Kelapanya jatuh sampai di tengah-tengah kayak gini, ada H, ada tingginya, seperti itu. Maka di sini juga ada yang disebut dengan gravitasi. Gravitasi itu satuannya juga meter per sekon kuadrat. Jadi gaya yang ada di sini sama dengan massa dikali dengan
G, gravitasi. Kalau dia adalah memiliki ketinggian. Tapi kalau dia cuma ke kanan sama ke kiri, maka kita pakainya yang percepatan kalau secara horizontal seperti itu. Oke, makanya di sini kalau misalkan benda kok memiliki ketinggian, maka kita pakainya tetap W sama dengan gaya kali perpindahan, tapi gayanya ini dia dipecah. Oh, gaya itu rumusnya apa toh? Oh, M kali A. A-nya apa ya? Oh, A itu gravitasi kalau dinaik turun atau di benda yang vertikal, maka M dikali G itu dikali H ini akan sama dengan usaha. Oh iya, ada satu lagi. Tadi S ini sendiri, nanti ini udah kebahas di nomor yang ini. Yang namanya perpindahan itu, nomor 3 ini harusnya dia salah ini. Dia tidak melakukan sebuah usaha. Kok bisa? Padahal di sini ada 50 Newtonnya. Kemudian dia juga dari arah rak daging ke rak sayur. Tapi masalahnya adalah kemudian kembali lagi ke rak daging. Kita sudah pernah belajar di kelas 7. Yang namanya perpindahan itu beda dengan jarak. Kalau jarak, misalkan ini titik A, ini titik B, kemudian ini misalkan titik apa ya? C gitu aja lah, C di sini. A, B, C. Nah, seseorang itu berjalan dari titik A ke titik B ke titik C. Kemudian dia balik lagi ke titik A lagi. Ini disebutnya tidak berpindah. Perpindahan itu adalah selisih dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Kecuali kalau misalkan A bergerak sampai ke C, habis itu dia berhenti di B. Maka perpindahannya itu dari sini ke sini ngukurnya A ke B, perpindahan. Cuman dia itu pindahnya seberapa toh? Berbeda dengan jarak. Kalau jarak itu dia dihitungnya seluruh lintasannya. Oh, berarti A sampai C itu dihitung misalkan ini 5 meter, maka 5 meter nanti ditambah 5 meter lagi, maka dia 10 meter jaraknya. Tapi perpindahannya adalah 0. Jadi kalau kembali ke posisi semula, maka dia disebutnya tidak berpindah. Di sini ada Siti nih. Siti mendorong kereta belanjanya tadi kan udah dari rak daging ke rak sayur. Balik lagi nih ke rak daging. Otomatis dia ibaratkan kayak A ke C, balik lagi ke A. Oh, berarti dia nggak berpindah. Makanya dia perpindahnya 0 itu berarti tidak melakukan usaha. 0 itu kalau dimasukkan ke sini, W sama dengan F kali S, maka W sama dengan 50 dikalikan 0, maka semuanya kalau dikali 0 itu akan hasilnya 0, berarti tidak melakukan usaha. Seperti itu. Oke, nomor 3 ya. Rizal Rizky sedang mendorong sebuah lemari untuk berpindah sejauh 2 meter. 2 meter ini S atau jaraknya. Kemudian diperlukan usaha, buat mendorong itu diperlukan usaha 1000 Joule. 1 kilojoule itu jadi 1000 Joule. Nah, kalau si Rizal ini memberikan gayanya 150, berapakah gaya yang harus diberikan oleh Rizky? Nah, itu kan Rizal sama Rizky ya. Jadi W sama dengan F dikalikan dengan S. Nah, W-nya ini adalah 1000 sama dengan F kali jaraknya tadi, 2 meter. Oh, berarti gaya total itu 1000 dibagi 2. Ini pindah ruas ke sini. Jadi gayanya adalah 500 Newton. 500 Newton ini kalau dia berdua. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah Rizky. Rizkynya berapa? Kemarin itu udah ada yang jawab sampai sini nih. Udah bener nih sampai sini. Nah, kalau si Rizal itu dia adalah 150 Newton, berarti si Rizky biar dia totalnya 500, berarti berapa? 350 Newton. Udah deh, ini kalau digabungin 500 Newton. Seperti itu. Jadi si Rizky-nya dia 350 Newton. Videonya nggak nyampe panjang, Ibu bagi 2. W sama dengan F kali S, maka W-nya dimasukkan 120. Itu akan sama dengan F dikalikan dengan S-nya ini tadi 5. Berarti F-nya berapa? Oh, 5-nya pindah ruas nih. Kalau pindah ruas ke sana tuh berarti jadi pembagi. Kalau ini dikali. Berarti 120 bagi 5. Itu nanti hasilnya 24. Ternyata F total itu adalah 24. Tapi di sini udah dikasih tahu. Kalau F1-nya itu 24 dan ini bergeraknya ke kiri itu adalah punyanya F2.
Kalau geraknya ke kiri, berarti F2 itu menang. Artinya F2 itu nilainya pasti lebih gede daripada F1. Jadi F-nya itu sama dengan F2 nanti dikurangi F1. Lah kalau F totalnya itu 24 Newton, ini tadi hasilnya, sama dengan F2 yang kita cari, F1-nya tuh ini. Kan udah diketahui nih, 24 juga. Oke, maka F2-nya sama dengan berapa? Ini dipindah ruas. 24 itu kalau pindah ruas ke kiri, ini minus jadi plus. Berarti jadinya 48 Newton. Oke, seperti itu. Lanjut nomor 4, karena ini nomor 4 agak gimana gitu ya. Tapi ini semoga aja bisa lebih paham ya kalau pakai video. Jadi kemarin lagi. Nah, di soal itu di sini ada kotak. Ini ada gaya 1, F1 ada gaya kedua, tapi arahnya tuh berlawanan. Ini kalau kita di kelas 7 udah belajar resultan gaya, gaya yang berlawanan atau berbeda arah itu nanti dikurangi, yang gede kurangi yang kecil. Nah, kita lihat soalnya. Usaha total yang dilakukan dua buah gaya F1 dan F2 pada sebuah benda adalah 120 Joule. Oke, berarti usaha itu W. Oh, W-nya itu 120 Joule. Jika perpindahan benda, ayo inget-inget, perpindahan itu kan perpindahan ya, berarti ada meter-meter. Oh, berarti dia ini adalah S atau jarak. Jarak atau perpindahan. Tentukanlah besarnya F2 jika F1-nya 24. Oke. W, kita pakai rumus yang sama, W sama dengan F kali S. Untuk yang nomor 5, ini karena ada apa ya? Kita harus ingat-ingat materi dulu kelas 7 atau pas SD. Masih ingat nggak JKW, jarak kecepatan waktu kalau SD. Nah, kalau di SMP kita pakainya adalah SVT, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. SV itu kecepatan, T itu adalah waktu. Gaya konstan sebesar 10 Newton, berarti gaya, berarti ini F. Bekerja pada sebuah benda hingga benda tersebut berpindah di atas permukaan licin dengan kecepatan. Ingat, kecepatan ini adalah V. Berapakah usaha yang dilakukan selama 30 detik? Nah, ada V, ada T, padahal kalau nanya usaha tadi adalah W, itu pakainya F dikalikan dengan S. Nah, mana nih yang kita harus cari biar ketemu W? Oh, berarti udah ada F nih di sini. Kita harus nyari S dengan cara V kali T. V-nya itu 5, T-nya itu 30. 5 kali 30 sama dengan 150 meter per meter aja. Kan apa ya? Ya, perpindahannya ya. Jadi jarak atau perpindahannya itu 150. Tinggal dimasukkan W sama dengan F gayanya 10, nanti dikalikan dengan 150. Nanti hasilnya adalah 1500 Joule seperti ini. Jadi harus pakai apa ya? Ini tuh hotsnya tuh gara-gara dia pakai